Kalau kita ingin belajar manajemen layanan TI, pertama kita harus ngerti dulu kenapa IT harus diperlakukan sebagai layanan. Emang apa sih artinya layanan itu? Layanan itu adalah cara, means to enable value, untuk mengaktifkan sebuah value. Nah, sebelum kita nanya bagaimana caranya mengaktifkan value, kejar dulu apa definisi value. Nah, value adalah perceived benefit, experience positif yang diterima oleh user. Ini artinya user tuh nggak peduli mau hardware-nya canggih, software-nya mahal. Mereka hanya peduli IT kontribusinya di hidup mereka itu apa. Mereka tuh pengennya dengan adanya IT, industri finansial jadi lebih efektif mengelola keuangan. Dengan adanya IT, industri manufaktur bisa lebih efisien dengan komponen-komponennya. Dengan adanya IT, industri kesehatan bisa lebih akurat mendiagnosa pasien. Jadi misalnya kalau softwarenya di-upgrade, kok makin susah sih, kok makin ribet sih, kok makin bla 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 bla, artinya memang gak ada value-nya. Nah, sekarang balik lagi, gimana caranya kita enabling, mengaktifkan value dari layanan TI. Pertama, co-create. IT nggak bisa sendirian. IT value-nya harus diciptakan secara bersama-sama. Contoh gini, saya datang ke kafe, Pak mesen kopi satu, dikasih kopi. Itu bukan layanan. Itu hanya sekedar input, output. Inputannya, Pak saya mesen kopi, luarannya dikasih kopi. Yang diinginkan adalah, Pak saya mesen kopi, baristanya nanya mau kopi apa, kopi susu, kopi hitam, ngerokok apa enggak. Kalau nggak ngerokok, ini sofa di dalam, ini pasok wifi nya. Itu yang dibutuhkan. Artinya apa? User harus dilibatkan. Kalau habis upgrade sistem, ya ganti software, upgrade hardware, user makin mengeluh, tandanya IT gak punya value. Nah, yang diinginkan oleh user ketika diajak co-create kerjasama adalah mereka ingin memindahkan cost sama risk mereka ke IT. Kenapa layanan cuci mobil menjamur, layanan pembantu rumah tangga di mana-mana? Padahal kita bisa loh cuci mobil sendiri, bersih-bersih rumah sendiri. Bener gak? Karena anggaplah ya, Senin sampai Jumat kita udah jadi budak korporat gitu ya. Nah, daripada kita pusing ya, kita nggak punya tools untuk bersihin mobilnya, nggak punya teknik untuk bersihin mobil, takut lecet, kalau bersihin rumah takut nggak bersih ya. Mereka punya pengalaman, experience, skill, tools. Itu yang diinginkan sebenarnya dari IT. Bagaimana dengan adanya IT, sekali enter kerjaan mereka kelar semua. Tapi kalau misalnya dengan adanya implementasi hardware baru, software update ya, malah makin ribet kerjaan mereka, makin ngeluh, kok susah sih, kok makin ribet sih kerjaannya, kok makin lemot sih. Itu IT-nya mesti dipertanyakan tuh. Salah satunya kenapa user tidak dilibatkan dan kita tidak punya mindset bagaimana memindahkan cost dan risk mereka ke kita. Contoh ekstrim lagi satu. Kalau teman kita ada laptopnya, inventarisasi kantor itu rusak, mereka bukan benerinnya ke IT support, malah ke service center komputer, ke Blok M atau Mangga 2 gitu. Itu harus dipertanyakan tuh, tanyain ke user, kenapa sih gitu. Paling mereka bilang, kalau ke IT support dibenerinnya bisa besok katanya, sedangkan saya mesti ngeprint sekarang, ngerjain sekarang. Itu tuh. Karena mereka merasa IT yang ada tidak bisa memindahkan cost sama risk mereka, bukannya ngebantuin malah ngerusak acara mereka. Sini baru kita balik ke pertanyaan awal, gimana caranya bikin value itu ya, mengaktifkan value layanan IT itu. Adakah sih kerangka kerjanya? Nah, kita next video akan belajar satu konsep kerangka kerja framework ITIL yang namanya Service Value System. See you next video.